Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Ridhoillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa tabi'in tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma bi'umihim wa tahdina bi qudahil arifin bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim syai'un lahu laka wa lahu wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadri wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina bi futuhil 'arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita akan melanjutkan pelajaran surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Ini kok kopinya belum keluar-keluar ya. Wala talbisu, janganlah, kalau dalam makna tafsir, janganlah mencampur adukan sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Jadi yang benar-benar, yang salah-salah. Ini pesan selanjutnya. Yang kedua, wataktumul haqqa wa antum ta'lam. Dan janganlah menyembunyikan kebenaran, sesungguhnya engkau tahu, atau sementara engkau tahu tentang kebenaran. I'lam anna qaulahu subhanah wa aminu bima anzaltu
amrun bitarkil kufri wad dhalal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman dengan apa yang diturunkan, berarti melarang manusia dalam keadaan kafir. Karena lawan kata dari iman itu kafir. Kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang Allah turunkan. Dan tidak boleh kita ini tersesat. Karena sudah ada petunjuk, kok kita sampai tersesat, itu bisa jadi karena kita tidak mengamalkan petunjuk atau tidak memahami petunjuk. Wala talbisul haqqa bil batil amrun bitarkil ighwa wal idlal. Maka ayat ini melarang kita itu untuk membuat kekacauan, membuat kebingungan umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya kita ini, hadirnya agama Islam ini jangan sampai menyebabkan kebingungan pada umat manusia. Kalau ada agama kok malah tambah membingungkan, ini berarti bukan agama. Karena hakikatnya agama itu menenteramkan. Wal idlal, cukuplah kesesatan pada dirimu, jangan kau bagi dengan yang lain. Maka idlal itu adalah proses penyesatan, bukan hanya untuk dirinya, tapi berusaha untuk membawa orang lain ke dalam kesesatan. Jadi dia tidak rela kalau dirinya saja yang sesat, namun mengajak orang lain itu agar masuk ke dalam kesesatan. Ini kalau kita kaitkan dengan ayatnya, maka masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ini kalau konsep ayatnya itu berkaitan dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak akan pernah berhenti. Satu, untuk mencampur sebuah kebenaran dengan kebatilan. Itu tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, dia berusaha untuk menyimpan kebenaran yang sesungguhnya benar, maka seolah-olah itu tidak ada. Nah, wa'lam anna idlalal ghair la yahsulu illa bitariqaini. Perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya menyesatkan kepada yang lain itu tidak bisa kecuali dengan memakai dua cara. Jadi manusia itu tersesat setidaknya ada dua. Satu, wa dzalika li anna dzalikal ghair in kana qad sami'a dala ilal haqqi fa idlaluhu la yumkinu illa bitashwishi tilqad dalail. Seandainya yang diajak berbicara itu adalah mengerti tentang dalil, maka caranya untuk menyesatkan adalah membuat dalil ini agar terjadi keraguan. Jadi bagaimana supaya dalil-dalil yang jelas ini dibuat sesuatu yang meragukan kepada manusia. Ini proses yang akan dilakukan oleh manusia-manusia yang berusaha untuk menyesatkan. Seandainya, yang kedua, ketika manusia yang diajak berbicara, nanti keterangannya, itu tidak paham dalil, karena memang tidak paham, maka lebih gampang untuk menyesatkannya. Nah, bagaimana yang dimaksud oleh tafsiran ayat ini secara umum? Jadi orang Yahudi secara konteks akan berusaha untuk mencampur adukan sesuatu yang benar dengan kebatilan, sehingga karena perkara yang benar ini sudah bercampur dengan kebatilan, manusia di dalam menjalankan agama bukan tambah semakin yakin, malah semakin
ragu. Kayak kita semakin beragama bukan semakin mapan dalam beragamanya, namun semakin bimbang dan bimbang. Jadi kalau kita sholat kok tambah semakin bimbang dan bimbang, ini tandanya sholat kita sudah bercampur dengan sesuatu yang batil. Tapi kalau sholat kita itu tenang, berarti sholat kita itu adalah sampai kepada tujuan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sudah sholatnya sudah sampai ke sana belum? Lagi proses. Allahumma amin. Lah, betapa banyaknya dalil-dalil. Ini kalau kita kaitkan dengan konsep kekinian yang sampai kepada kita. Sejarah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu pun sampai kepada kita, tapi kan tidak sudah semurni lagi seperti zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang kitab sejarah pertama itu namanya Ibnu Ishaq. Itu 300 tahun dari wafatnya Rasul baru ada yang namanya pengarangan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian diteruskan oleh muridnya namanya Ibnu Hisham. Ini beliau mengarang atas prakasa sendiri tanpa dibiayai oleh negara, tanpa didukung oleh lembaga. Sendirian Pak, ngarang sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Hayatun Nabi. Kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di kita ini ada namanya Sejarah Nasional Indonesia, dikarang oleh lembaga pendidikan, waktu itu diketuai oleh Bapak Nugroho. Banyaknya 8 jilid. Namun dari sejarah pertama, buku pertama sampai buku ke-8 itu tidak ada namanya Soekarno. Berarti kan ada penggelapan sejarah. Itu lembaga yang ngarang. Kenapa? Sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Karena yang ngarang itu tidak pernah hadir di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong yang ngarang itu setiap hari bersama dengan Rasul saja itu belum tentu mampu memberikan gambaran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jaraknya begitu jauh antara pengarang sejarah yaitu adalah Ibnu Ishaq dengan Rasul 300 tahun baru ada pembukuan ilmu sejarah. Oke? Jawab ke. Jadi memungkinkan untuk tidak sama pasti. Makanya Imam Bukhari yang terkenal ahlul muhaddisin, ahli hadis, itu hafal 700.000 hadis. Sampean kan hafalnya di kalender aja, kullu bid'atun dolalah. Itu aja udah luar biasa. Beliau itu hafal 700.000 hadis, Pak. Setelah diseleksi oleh beliau, yang masuk di dalam kitabnya yang sekarang beredar, dibaca oleh kita itu bagi yang baca ini, ada sekitar 8 jilid. Kalau yang memakai jilidan yang kecil-kecil, ada yang menggunakan 4 jilid. Itu yang karena yang 2 jilid dijadikan 1. Yang masuk dalam daftar hadis sahihnya Bukhari itu hanya 14.000 hadis. Kita ulangi berapa? 14.000 hadis. Berapakah yang dibuang? Piro yang dibuang? Matematikanya Pak.
686.000 hadis yang dibuang oleh Imam Bukhari. Maka hadisnya ini akan tidak sama ketika yang meriwayatkan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Sama-sama ahli hadis iki, Pak. Iki mudeng apa ora iki? Jika yang diriwayatkan hadisnya itu adalah sama, maka namanya bukan sahih, muttafaqun alaih. Jadi hadis-hadis ini luar biasa, banyak. Kenapa sampai terjadi demikian itu? Kok tidak sama dengan Quran? Bacaannya sama, tulisannya sama dari awal sampai akhir. Tapi kalau hadis kok berbeda-beda? Maka hadis ini berdasarkan riwayat. Tapi Quran itu karena semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sudah ditulis. Namun hadis belum ada penulisan, berdasarkan hanya hafalan-hafalan saja. Sehingga kalau dikit-dikit hadis itu juga bermasalah. Maka muncul fitnah yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah Muhammadin. Orang itu kalau sudah nggak ada itu menjadi atas nama. Kenapa kau mengatasnamakan Rasul? Karena Rasul itu kalau ibarat didagangkan pasti laku keras. Sebab barang antik, barang bagus. Masa mau mendagangkan barang yang jeleknya nggak bakal laku. Mari kita ikuti Abu Jahal, gak bakal laku. Tapi kalau mendagangkan Rasul pasti laku. Karena kalau orang dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Rasul, perlu diperiksa ini benar atau tidak. Tokohnya namanya Abdullah bin Syaba. Siapa? Abdullah bin Syaba. Orang Yahudi masuk Islam. Maka setelah masuk Islam, orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Syaba ini pengen mendapatkan jatah jabatan sebagai gubernur di Mesir. Supaya paham ini. Saat zamannya Umar tahan, Nggak berontak. Dia berharap nanti di zamannya Utsman akan mendapatkan jatah itu. Abdullah bin Syaba. Maka ketika di zaman khalifah yang ketiga namanya Utsman bin Affan, saat itu jabatan gubernur Mesir dipegang oleh Muawiyah. Mulai di sini timbul provokasi terhadap umat Rasulullah Muhammadin. Apa provokasinya? Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berkata, sesungguhnya orang yang berhak untuk mewarisi setelah Muhammad, setelah Rasul tidak ada adalah Ali. Maka Umar, Abu Bakar, Utsman adalah orang yang merebut kekuasaannya Ali. Mulai umat yang sudah jaraknya jauh dengan Rasul terpecah gara-gara isu waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan dikit-dikit hadis sing mulane sampai pun cocokake iki. Nah sekarang ini yang mirip-mirip dicontohkan. Rasul pernah berkata suatu saat ada sebuah tempat yang warnanya merah dan putih, langsung itu Indonesia. Tafsirnya sampean. Masya Allah. Indonesia itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pret, wong Kanjeng Nabi ora pernah ning Indonesia kok ngomong Indonesia. Cuma kan kita ini kadang-kadang ya kepentingan sih ya. Makanya ini yang perkataan resmi saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu tidak bisa dimaknai apa adanya, Pak. Contoh, tenar di tengah-tengah kita bahwa Rasul itu ketika mau meninggal, siapa yang pertama kali disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Ummati ketika mau meninggal. Pertanyaannya, itu Nabi saking sayang terhadap umatnya atau gelisah akan keadaan umatnya? Ngertine sampean kan sayang karo umatnya. Iya, coy. Saya juga khawatir ini hadis-hadis yang muncul, satap tariku, umatku akan terpecah menjadi 73. Mana mungkin seorang tokoh besar mengatakan demikian itu? Seorang tokoh besar nggak akan mungkin memprovokasi, apalagi sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian kulluhum finnar illa wahidah. 272 itu adalah masuk ke dalam neraka kecuali yang satu yang masuk ke dalam surga. Akhirnya kan rebutan. Saya nggak yakin ini adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai bingung sampean ini. Boleh nggak mengkritik hadis? Boleh nggak? Seandainya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maknanya tidak seperti makna tekstual. Maka maknanya itu adalah makna kinayah, makna majazi. Artinya orang pengen mencapai kebenaran namun sulit untuk menggapai kebenaran, hanya sedikit yang mampu. Lebih enak malahan. Siapapun manusia itu ketika ditanya pengennya benar. Makanya karena manusia itu pengennya benar, Ustadz Haris sekalipun salah ngakune benar. Karena dia pengen benar. Namun yang sampai kepada kebenaran sesungguhnya hanya sedikit. Gak tahu kita sudah nyampe apa belum. Kalau tanya pada pribadi kita masing-masing udah nyampe, sudah. Tapi kalau tanyanya sama Allah, potongan lele. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi distorsi sejarah yang begitu panjang di tengah-tengah umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Kanjeng Nabi itu dulu sudah berpesan, idza ra'aitumu, ketika kamu melihat apa yang aku ucapkan ditulis, falyamhu, buang jauh-jauh. Karena khawatir Nabi itu menjadi atas nama umatnya. Terbukti, Pak. Sehingga Islam pecah-pecah kayak begini ini bukan dasarnya Quran, tapi waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul satu sisi berkata kullu bid'ah dolalah. Namun satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa isi dalilnya? Adalah setiap 100 tahun atau 1 abad umatnya Rasul ada man yujaddidu fiddin, orang yang akan memperbarui agamanya. Berarti kan bid'ah wajib kalau di sini, bukan sesat. Tapi karena kita punya kepentingan untuk menyesatkan yang lain, yang bukan golongannya hukumnya sesat, dalil ini dibawa ke sana kemari untuk menyesatkan yang tidak sama dengannya. Kita itu dasar agamanya sudah kebencian sih masalah ini. Faktornya itu karena sudah tidak senang maka dihukumi. Padahal yang orang itu kalau sudah sampai yang namanya agama yang sesungguhnya itu sudah nggak ada kebencian. Kalau Anda sudah nggak ada kebencian sama orang yang lain, itu Anda sudah sampai kepada agama. Tapi selama menyimpan kebencian, menyimpan kedengkian, menyimpan amarah kepada yang lain, masih jauh dari harapan agama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi udah sampai ke agama apa belum? Ya jelas, saking sampainya kepada agama, Rasul tidak pernah menyimpan dendam. Maka sekalipun dihalang-halangi sama kafir Quraisy, sekalipun disakiti sama kafir Quraisy, giliran orangnya sakit, dialah pertama orang yang mengunjunginya.
Sampean wani. Pret. Musuh orang yang sampean tidak suka sakit, alhamdulillah. Malah tanya, udah mati apa belum? Masa ada seorang Yahudi yang tiap pagi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lewat itu mengatakan Muhammad miskin, Muhammad miskin, Muhammad miskin. Saking penasarannya Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, di mana rumahnya orang itu? Di sana pojokannya Rasul. Ketika disiut ke sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat rumahnya orang Yahudi yang menghina Rasulullah miskin, ternyata lebih miskin dari Rasulullah. Tahu, seketika itu Kanjeng Nabi langsung pulang ke rumahnya, meminta korma sama Siti Aisyah dibawain, karena orang Yahudinya itu buta, disuapin Pak. Begitu disuapin terus-terusan sampai beliau wafat. Berani enggak kita sudah mengatasnamakan Rasulullah perilakunya kayak ngono? Masih jauh dari harapan. Tapi kan kita titik-titik waqalan Nabi sallallahu. Maka kalau hadis itu pasti akan berbeda-beda, Pak. Kenapa? Ditulis oleh ulama-ulama. Ada yang rawinya tidak sama, kadang matanya sama. Ada yang matanya tidak sama. Makanya rawahu yang meriwayatkan. Lagi perlu ada penelusuran. Maka bagaimana caranya untuk mengembalikan hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi, ukurannya Al-Qur'an. Jadi barometernya hadis itu kalau berbenturan sama Quran, asli bukan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang ini sekarang berdalil itu sesuai dengan kepentingannya. Kenapa? Karena agamanya sudah dijadikan sebagai dagangan. Jarang yang mengatakan dalilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bab Quran merupakan ancaman. Rata-rata ya abdulu ummati, sebaik-baiknya umat itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Tapi lihat juga dalil yang lainnya. Rubba qari wal Quran yal'an. Banyak orang yang membaca Quran, bukan keberkahan, tapi laknat Allah yang didapat. Iki kok mumet sampean. Anak kita itu ketika membaca hadis itu sing seneng-seneng wae. Bab tahfidz, yo digelemborakne tahfidz. Sampai-sampai menggunakan Al-Qur'ane dalil inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa innahu lahafizun. Itu keliru kalau menurut saya menjadikan dalil itu sebagai dalil tahfidz, bukan. Tapi maksudnya dalil itu adalah ketika Quran sudah menjadi zikrun, pengingatmu, kamu akan menjadi orang yang terjaga. Bukan ketika Quran itu dihafal, bukan. Tapi ketika Quran sudah menjadi zikrun, pengingatmu, kamu akan terjaga. Yang mengingatkan Quran. Tapi kalau kita itu kan masih mengingat Quran, bukan Qurannya yang mengingatkan kita. Oke coy. Ruwet. Wala talbisul haq. Jangan mencampur adukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini itu kebenaran apa? Sifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam kitab Injil sudah jelas. Dalam kitab Taurat sudah jelas. Oleh karenanya jangan dicampur adukan. Ini kalau berdasarkan teks hubungan ayat Quran dengan ayat yang lalu. Lah kalau ukuran benar di sini itu bagaimana? Nah ini tergantung siapa yang nafsiri. Hak itu
kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya, kalau hak milik Allah, sifatnya pasti. Sifatnya tidak berubah. Oke? Itu kebenaran yang jawab, kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki itu adalah tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Sekalipun orang di seluruh dunia itu adalah mengingkari kebenaran, maka kebenaran ini tidak akan pernah hilang. Sekalipun seluruh dunia itu mengimani kebenaran, maka kebenaran sedikit pun tidak bertambah. Kebenaran milik Allah. Lah kita ini benarnya relatif. Jangankan kita, Imam Syafi'i ayatnya sama, Qur'annya sama. Yang bahas Imam Syafi'i ini lahirnya dengan para imam berbeda. Imam Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibaca dalam surah Al-Fatihah adalah ayat dari surah Al-Fatihah yang wajib dibaca ketika sholat. Konsekuensinya menurut Imam Syafi'i, kalau tidak dibaca ketika sholat tidak sah. Atau yang kedua, bagi makmum wajib membaca surah Al-Fatihah berapapun jumlah rakaatnya. Seandainya jumlahnya 4, berarti bacanya 4. Kita beralih kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Konsekuensi hukumnya tidak harus dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah. Langsung wae alhamdulillahirabbil alamin. Bagi makmum cukup 2 rakaat saja, sekalipun sholat yang dilakukan lewat dari 2 rakaat yang dibaca. Iya kan? Imam Abu Hanifah beda lagi, wajib dibaca dengan cara mensyirikan Bismillah. Nanti yang wajib membaca hanya imamnya saja, makmumnya nggak usah. Nanti Imam Abu Hanifah membaca surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, lahir hukumnya tidak sama. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, yang wajib dibaca itu adalah Quran. Terus dengan demikian itu siapa yang benar? Jawab. Dari generasi awal saja sudah berbeda. Jawab, sudah berbeda. Namun keempat madhab ini rangkulan bareng sekalipun pendapatnya berbeda. Kenapa? Karena paham sama perbedaan. Kita baru beda sedikit saja udah jotos-jotosan. Kenapa? Karena goblok dengan perbedaan. Maka yang paling bahaya sekarang adalah orang bodoh namun berani berbeda. Dan yang paling berbahaya, bodoh berani berbeda. Nanti keterangannya ini kayaknya sudah mulai agak menjurus agak supaya kita memaparkan, ayo kita belajar dan belajar agar kita tahu bahwa perbedaan itu sebuah kemestian, sehingga kita tidak bisa mengkultuskan kalau diri kita itu yang paling benar daripada yang lain. Karena kebenaran yang dimiliki oleh kita itu adalah kebenaran yang sifatnya relatif, namun kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu belajar dan belajar. Saya cukupkan sekian, gampang nanti Ustadz Haris dilanjutkan watak tumul hakuki lebih seru lagi, menyimpan kebenaran lebih seru lagi ini. Karena berkaitan dengan masa-masa dahulu, era rezim-rezim daulah-daulah yang lalu itu, para ulama-ulamanya zaman waktu itu juga itu adalah yang pro dengan pemerintahan, maka akan membasmi ulama-ulama yang tidak sama.
Juga dulu itu bantai-bantaian. Alhamdulillah sampai sekarang. Masya, apakah perlu diteruskan model kayak begini? Tidak toh Ustaz. Maka kita tetap berbeda, sekalipun berbeda tapi menghargai sebuah perbedaan. Itu kalau kita mapan dalam ilmunya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.